wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billah. Muslimin muslimat, para santri yang ada di rumah masing-masing, alhamdulillah hari ini hari yang ke-9 kita mengadakan pengajian kitab Rahmatul Rumah. Semoga dapat membawa manfaat di dunia wal akhirah. Bismillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abarina wa ummahatina wa dzurriyyatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadrati jami'il alihul qudubi alladzi ta'alamnaha wa 'allamnaha khusus ila mu'alifkan rahmatullah wa khusus ila jami'il abdul halim bahyai wal-fatidah dan bahyai wal-fatidah ila hadrati syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tasmiyatu utawi maca bismillah indal wudu'i ing dalem nalikane arep wudu iku mustahabatun den sunahake laisat ora ana apa atasmiyah iku biwasibatin kelawan wajib bittifaqis salasati kelawan sepakate ulama telu. Wa ashahur riwayataini utawi ashahur riwayatain an Ahmada saking Imam Ahmad iku annaha temen setuhune atasmiyah iku wajibatun wajib. Wa uqiyalan dan ceritaake an Dawuda saking Imam Dawud annahu temen setuhune Dawud iku qala dawuh sapa Imam Dawud dawe la yusiu ora nyukupi apa wudu illa biha angin kelawan tasmiyah sawaun iku padha uga tarokaha utawi yen toh tinggal sapa wong ing tasmiyah amidan hale sengaja au nasiyan utawa hale lali. Wa qala lan dawuh sapa Ishaqun Imam Ishaqin nasiyaha lamun lali sapa wong ing tasmiyah adza'adhu mongko nyukupi iman apa toharatuhu sesuci liman wa illa lan lamun ora nasiya fala mongko ora adza'ahu wa ghuslul yadaini utawi basuh tangan loro qabla toharati ing dalam sadurunge sesuci iku mustahabun den sunahake wairu wajibin ora kang wajib bil ittifaqi kelawan mufakate ulama wa hukiyalan den ceritake an Ahmad saking Imam Ahmad anahu temen setuhune Imam Ahmad iku aujaba majibake sapa Ahmad zalika ing mengkono-mengkono waslul yadaini min naumin laili krana turu wengi dunan nahari ora turu awan. Wa qala lan dawuh sapa ba'du dhahiriyati sebagian ulama dhahiriyah bil wujubi kelawan wajibe ghuslil yadaini mutlaqon kelawan mutlak ta'abudan krana merdi-merdi ibadah lali najasatin ora krana najis fa in adkhala mongko lamun manjingake sapa wong yadahu ing tangane wong fil inai ing dalem wadah banyu qabla wasliha ing dalam sadurunge basuh ing yat
lam yamsud mongko ora rusak apa alma'u banyu illa indal Hasan al Basri angin mungguhe Imam Hasan al Basri. Wal madmadatu utawi kekemu wal istinsyak ulan istinsyak iku sunnatani sunah karone fil wudu'i ing dalam wudu wal husli lan adus inda Malikin wa Syafi'i. Wa qala Ahmadu bi wujubihi kelawan wajibe madmadha wal istinsyak wa tahlilul lihyati utawi nyela-nyelani jenggot al kasati kang ketel fil wudu'i ing dalam wudu iku sunnatun sunah bil ittifaqi kelawan sepakate ulama. Pasal yang pertama menerangkan tentang membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika akan melaksanakan wudu, hukumnya adalah sunnah bukan wajib dengan kesepakatan ulama tiga. Sementara ashahul riwayata ini dari Imam Ahmad bahwa membaca basmalah ketika akan wudu itu hukumnya wajib. Dari Imam Ahmad. Dari Imam Dawud mengatakan la yujzi'u wudu'un illa biha. Nah, Imam Dawud lebih berat, wudu itu tidak cukup kecuali dengan membaca basmalah di awalnya, baik orang yang akan berwudu ini meninggalkan basmalah secara sengaja ataupun lupa. Jadi kalau wudu tidak diawali dengan basmalah, menurut Imam Dawud tidak cukup alias wudunya tidak sah. Meninggalkannya ini baik dengan sengaja ataupun lupa. Berarti nek lupa ini ya tetap wudunya tidak cukup alias tidak sah. Imam Ishaq mengatakan innasiyaha azza'ahu toharatuhu wa illa fala. Kalau Imam Ishaq andaikan kok seseorang tersebut lupa membaca basmalah, maka wudunya cukup, wudunya sah. Akan tetapi ketika tidak lupa alias disengaja meninggalkan membaca basmalah, maka wudunya tidak cukup. Satu tema tentang membaca basmalah ini ternyata hukumnya bermacam-macam. Kemudian wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan sebelum melakukan bersuci, baik wudu ataupun mandi besar, ini hukumnya sunnah bukan wajib dengan ittifaq. Ya, jadi sebelum kita biasanya sebelum wudu atau sebelum mandi besar itu biasanya kalau kebiasaan kita adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan yang tidak masuk dalam rukun toharoh ini hukumnya sunnah bukan wajib ittifaq. Sementara dari Imam Ahmad diceritakan dari beliau bahwa beliau mewajibkan membasuh kedua tangan sebelum melakukan toharoh. Akan tetapi ketika dia bangun tidur di malam hari, bukan bangun tidur di siang hari. Jadi sangat limat bahasanya. Membasuh kedua tangan saja itu dibedakan. Nek tidur malam hari, maka bangunnya ketika akan melaksanakan toharoh itu harus membasuh kedua tangan. Tetapi kalau tidur di siang hari tidak diwajibkan membasuh kedua tangan. Wa qala ba'du dhahiriyah bil wujubi mutlaqan, sementara sebagian ulama dhahiriyah mewajibkan membasuh kedua tangan sebelum toharoh secara mutlak, baik tidur malam hari ataupun tidur di siang hari. Alasannya karena ta'abbud itu
apa namanya ya menyembah kepada Allah alasannya ibadah. Lali najasatin bukan karena kedua tangan kita itu najis. Ta'abud itu melaksanakan perintah untuk beribadah. Fa in adkhala yadahu fil ina'i qabla ghusliha lam yasud al ma'u illa indal Hasan al Basri. Apabila seseorang memasukkan tangannya pada tempat ya, memasukkan tangannya ke tempat yang ada airnya, jadi memasukkan saja sebelum membasuhnya, jadi hanya memasukkan saja, ini airnya tidak rusak akibat seseorang memasukkan kedua tangan. Artinya begini, jadi berbeda antara hanya memasukkan kedua tangan dengan membasuh. Jadi kalau memasukkan hanya nyemplung netok, nek membasuh di opo-opo, di apa namanya, dikucek-kucek kedua tangannya. Ini ya, ada niat kalau untuk wuslu, tapi kalau sekedar memasukkan ini tidak berdampak pada rusaknya air menurut Imam Hasan al Basri. Artinya air tidak menjadi mustakmal. Wal matmadhatu wal istinsaku sunnatani, berumur dan istinsak menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya lagi, ini hukumnya sunnah. Nanti berumur dan istinsak hukumnya adalah sunnah di dalam wudu dan mandi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sementara Imam Ahmad mewajibkan keduanya, matmadhah dan istinsak. Menurut Imam Ahmad merupakan kewajiban, sehingga kalau wajib nek ditinggal efeknya adalah ibadah yang dilaksanakan tidak sah. Wa tahlilul lihyati al-kasati fil wudu'i sunnatun bil ittifaq. Menyela-nyelani jenggot yang apa al-kasat itu yang lebat. Menyela-nyelani jenggot yang lebat di dalam wudu itu hukumnya sunnah bil ittifaq. Bagi yang punya jenggot lebat ini ketika wudu disunahkan untuk memasukkan air dengan menggunakan tangan. Faslun wahadul wajhi utawi pelanggerane wajah iku ma anggota baina mana bitir rosi ing dalem antarane pira-pira nggon cukule rambut sirah, goliban ing dalem kaprae wa muntahal lahyaini lan nggon katoke uang loro, tulan saking arah dawane, wa minal uduni lan saking kuping siji ilal uduni tumeka marang kuping liyane aldon saking arah ombone indas salasati mungguhi imam telu. Wa qala Malikun lan dawuh sapa Imam Malik al bayadu utawi putih-putih alladzi rupane bayat baina sya'ril lahyati, baina sya'ril lihyati ing dalem antarane rambut jenggot wal uduni lan kuping iku laisa ora ana apa bayat iku minal wajhi saking wajah. Wala yajib lan ora wajib apa ghusluhu basuh bayat mahu sartone ma fil wudu'i ing dalem wudu. Wal mirfaqoni utawi sikut loro iku yan hulani masuk karone fi ghuslil yadaini ing dalem basuh tangan loro fil wudu'i ing dalam wudu bil ittifaqi kelawan mufakate ulama. Wa qala Zafarul lan Imam Zafar ngendika la yadkhulani ora manjing apa mirfaqoni fi ghuslil yadaini.
Pasal kedua menerangkan tentang batasan wajah. Wajah yang wajib dibasuh ketika wudhu ini adalah ma baina manabitir ra'si waliban wa muntahal lahyaini, adalah area di antara tempat mulai dari tempat tumbuhnya rambut secara umum sampai ke akhir dagu, ya, akhir dagu lah ya, itu dagu. Jadi kalau kita contohkan adalah mulai dari tumbuhnya rambut di atas kening sampai ditarik ke bawah, yaitu di akhirnya lahya itu ini, jadi dagu ini. Ini panjangnya itu ya dari atas ke bawah. Sedangkan untuk batasan wajah lebarnya adalah antara kuping satu sampai kuping satunya lagi menurut Imam As-Salasah. Itu batasan area wajah yang wajib dibasuh ketika wudhu. Imam Malik berkata, al-bayadu alladhi baina sya'ril lihyati wal udhuni laisa minal wajhi wala yajibu wasluhu ma'ahu fil wudhu. Putih-putih yang berada di antara rambut jenggot dan kuping ini di sini ini tidak termasuk area wajah yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu menurut Imam Malik. Jadi antara kuping sampai menuju ke rambut jenggot ini tidak masuk area wajah yang wajib dibasuh ketika wudu. Wal mirfaqoni, kedua siku tangan ini masuk ke dalam wajib dibasuh ketika wudu bersamaan dengan tangan. Artinya tangan yang wajib dibasuh mulai dari jari jemari sampai ke siku-siku, sampai ke siku. Karena siku ini masuk ke dalam kategori tangan. Bahkan kalau kita masuk ke dalam bahasa usul fikih, malayatimu al-wajib ila bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang menyempurnakan perkara wajib ketika tidak sempurna, maka sesuatu penyempurna kewajiban tadi hukumnya adalah wajib. Artinya batasan tangan ataupun batasan wajah ini kalau kita berusaha untuk mengepaskan, jadi ngepas nih, membasuh wajah dengan menggunakan air, membasuh tangan dengan menggunakan air, mulai dari nama dari wajah, nama dari tangan itu sendiri ngepas nih kesulitan. Sehingga perlu untuk apa? Perlu untuk melebihkan area basuhan. Jadi kalau wajah hanya dari mana bitirosi mutahalah ya, jadi ini kita ngepaskan kesulitan, makanya kita melebihkan membasuh wajah sampai masuk ke area rambut kepala, sampai ke bawah, sampai di bawah dagu. Meskipun di bawah dagu ini bukan masuk batasan wajah. Ataupun ketika kita membasuh kedua tangan yang dimaksud untuk dibasuh dalam wudu adalah mulai jari jemari sampai kedua siku. Tapi nek kita ngepasnya sampai kedua siku koyo-koyo kok rada angel, sehingga perlu untuk melebihkan basuhan sampai anggota yang berada di atas siku. Itu namanya masuk dalam usul fikih malayatimu al wajib
illa bihi bahwa wajibun, penyempurna kewajiban itu juga wajib. Ya, penyempurna kewajiban itu juga wajib dibasuh. Sementara Imam Zafir mengatakan bahwa siku ini tidak masuk ke dalam batasan tangan. Konsekuensinya berarti ya membasuh kedua tangan tidak sampai ke siku, karena Imam Zafir mengatakan layak bulani, tapi ini menurut Imam Zafir. Faslun wa yujzi'ulan nyukupi fi mashir rasi ing dalem ngusap rambut sirah, fil wudu'i ing dalem wudu inda Syafi'i iku ma perkara yaqau kang tumiba apa ma alaihi ing atase mashu apa al ismu aran, wala tata ayanu lan ora dadi tertentu apa al yadu tangan lil mashi krana ginawe masuk. Wa qala lan dawuh sapa Malikun Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad fi azharir riwayati ing dalem luweh zahir-zahire pira-pira riwayat anhu saking Ahmad dawe yajibu wajib apa mashu jami'ir roksi ngusap sekabehane sirah, apa mashu jami'ir roksi ngusap sekabehane sirah. Wa an Abi Hanifah talan iku saking Abi Hanifah iku riwayatani utawi riwayat loro, asharuhuma utawi luwih masyhur riwayatani iku annahu temen stune kelakuan iku labuda ora kena ora apa min maski rubu'i rosi saking ngusap seprapate sirah bisalah satin kelawan telu min asobihi saking pira-pira drijine wong, hatta lau masa sehingga lamun masuk sapa wong bi usbuaini kelawan driji loro, walau jami ar-rasi senajan kelawan sekabehane sirah lam yudzihu mongko ora nyukupi apa masku bi usbuaini. Wal mashu utami ngusap alal imamati ing atase surban dunar roksi ora sirah li ghairi udhrin krana liyane udhur iku laya juzu ora menang apa masku inda Abi Hanifah tamungguhi Imam Abu Hanifah wa Malikin wa Syafi'i wa qala Ahmadu bijawazi kelawan menangi masku bisa ngerti ayakuna kelawan syarat yen to ana iku tahtal hanaki ana ngisor-ngisore lempit-lempitan minha saking imamah apa syai'un suwiji-wiji riwayatan kelawan riwayat wahidatan kang siji wahal yustaratu lan ana toh den syaratake apa ayakuna yen to ana sapa man iku kot labisaha temen-temen wis nganggo sapa man ing imamah ala toharin ing atase tingkah suci anhu iku saking Imam Ahmad riwayatun utawi pira-pira riwayat wa ing kanat lan lamun ana apa imamah iku mudawwaratan bunder wala daubatan lan ora ana punjere iku maujud laha kaduwe imamah yakni ngersakake sapa ingsun al-lithama ing perkara kang metu lam yajus mongko ora wenang apa al-mashu ngusap alaiha ing atase imamah
Wa anhulan saking Imam Ahmad fi mashil mar'ati ing dalem masuhe wong wadon ala qonaiha ing atase kudunge mar'ah al mustadiri kang bunder tahta halqiha ing dalem ngisor-ngisore riwayatani utawi riwayat loro wal masnunu utawi perkara kang den sunake firrosi ing dalam sirah inda Abi Hanifah wa Malikin wa Ahmad iku mashatun sak waswan wahidatun kang sepisan wa inda Syafi'i iku salah sumasahatin telu pira-pira usapan. Faslun berikutnya menjelaskan tentang membasuh kepala, mengusap kepala. Membasuh beda dengan mengusap. Nek mengusap itu sekedar mengusap, kalau membasuh itu perlu air yang sampai mengalir. Kalau tangan itu membasuh, wajah juga membasuh, tapi kalau kepala ini mengusap. Jadi lebih berat membasuh. Kalau mengusap sekedar mengusap kepala di dalam wudu ini cukup dengan sesuatu yang dikatakan nama mengusap ya. Entah dengan mengusap dengan menggunakan apa sih, penting itu masuk kategori mengusap. Sehingga beliau menjelaskan lebih lanjut wala tata ayanu ayatu bil mashi, tidak dikhususkan untuk membasuh dengan menggunakan tangan. Ya, mengusap kepala tidak harus dengan menggunakan tangan. Wa qala Malik wa Ahmad fi adhari riwayat anhu yajibu mas'u jami'i ra'si. Dari Imam Malik dan Imam Ahmad di dalam adharul riwayat bahwa mengusap seluruh kepala ini hukumnya wajib. Ini disampaikan pengen melok Imam Sopo kerehan. Artinya ketika ikut terhadap Imam Malik ataupun Imam Ahmad ya harus komplit satu paket. Satu paket bagaimana? Maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan wudu itu harus sempurna, mulai dari syarat, rukun sampai hal-hal yang dapat membatalkan. Sehingga itu satu paket. Nanti nggak bisa ambil yang ringan-ringan saja, sing ringan dari Imam Malik, sing ringan dari Asy-Syafi'i dicampur, nggak bisa. Jadi mencampur adukkan pendapat imam dalam satu ibadah itu tidak boleh. Kudu milih salah satu imam sehingga satu ibadah itu ikut pada satu imam secara komplit. Jadi di sini wajib mengusap seluruh kepala inda Malik wa Ahmad. Dari Imam Abu Hanifah ada dua riwayat, yang lebih masyhur adalah la budda min mashi rubu'ir ra'si. Ini lebih rumit. Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa wajib untuk mengusap seperempat bagian dari kepala. Ya, wajib mengusap seperempat dari bagian kepala dengan menggunakan 3 jari-jarinya. Hatta lau masaha bi usbu'aini walau jami'ar ra'si lam yujzihu. Sehingga ketika seseorang hanya mengusap dengan menggunakan 2 jarinya saja, meskipun seluruh kepala, itu belum cukup. Artinya belum sah mengusap kepala dengan 2 jari meskipun sampai seluruh bagian kepala terusap. Ya, sangat detail.
Wal mashu alal imamati duna rohsi li ghairi udhrin la yajuzu inda Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Zaman dahulu para ulama itu memakai imamah, memakai sorban yang dipakai di atas kepala. Dan sekarang orang Indonesia budaya memakai apa? Memakai kopiah atau peci. Jadi posisinya sama, kedudukannya sama antara sorban dan peci sebenarnya. Nek sorban itu pakai kain, kalau peci ya seperti ini, budaya. Jadi ini adalah budaya. Dan zaman dulu atau bahkan di syariat, tempatnya syariatnya keluar, tidak ada yang namanya peci. Peci atau kopiah kan, kufiah. Nah, bahasanya kufiah, menyembunyikan sesuatu yang perlu untuk disembunyikan agar tidak kelihatan gundul. Nanti orang-orang yang masuk di kategori kiai di Indonesia kebanyakan pakainya adalah kopiah atau peci atau songkok. Ini ketika dalam pelaksanaan wudhu ada aturannya sendiri. Mengusap imamah tanpa mengusap kepala karena tidak ada udzur tidak diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mungkin saja logikanya begini. Orang kalau sudah kadung memakai sorban, nanti dipasang di kepala. Nek di Indonesia kan hari ini ada sorban, sorban ya. Apa namanya sorban? Dipakai sorban loh ya. Sorban yang dipakai kan yang sudah di instan itu kan? Ya instan, nanti koyo apa sih? Sing sampean nggo iki apa? Sing dalang itu Blangkon kan ada yang instan. Juga sama, ada yang namanya sorban yang juga instan, sudah jadi tinggal dipelekan ke kepala, ya, dipaskan ke kepala. Ini mudah, tapi ketika memasangkan sorban dengan mundel dewe di kepala itu kan merupakan sesuatu hal yang sulit. Sehingga ketika mau berwudu kok dadak nyopot, itu kerepotan. Di sini Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan bahwa mengusap sorban yang berada di kepala tanpa mengusap kepala ini tidak diperbolehkan ketika tidak ada udzur. Udzur mungkin salah satunya adalah di masa dingin orang pakai sorban untuk mengusir rasa dingin. Ini kalau dicopot maka akan kedinginan, maka bolehlah pengganti dari mengusap kepala, mengusap sorban saja dalam wudhu itu diperbolehkan menurut Imam 3, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad kemudian menjelaskan bijawazihi, boleh mengusap sorban dengan syarat di bawah sorban, lempitannya sorban itu tidak ada sesuatu. Wahal yustaratu ayyakuna qad bisa ala tuhrin. Nah, apakah kemudian dalam mengusap sorban pada saat wudhu ini disyaratkan pemakaiannya pada kondisi suci? Imam Ahmad mengatakan ada dua riwayat. Apabila bentuk sorbannya itu mudawar atau bundar, tidak ada
tidak ada kuncirnya, dengan lewer. Nanti koyo kayak mau apa jenenge belangkon yang ada lewernya itu, nanti mudawar itu ya habis. Artinya sorban dari K itu habis dililitkan ke kepala semuanya, tidak lewer, tidak ada kuncirnya. Ya, sesuatu yang keluar dari area sorban, maka lam yajuz al-mashu alaiha, maka tidak boleh mengusap sorban. Wa anhu fi masil mar'ati ala qunaiha, dan dari Imam Ahmad dalam membasuh kerudung bagi seorang perempuan mengusap kerudung itu jilbab lah, mengusap jilbab bagi seorang perempuan sebagai ganti dari mengusap rambut dari kepala. Ini dari Imam Ahmad ada 2 riwayat. Wal masnun fil ra'si inda Abi Hanifah, dan yang disunahkan dalam mengusap kepala menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad adalah mashatun wahidatun. Yang disunahkan adalah satu basuhan saja. Jadi basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, satu usapan kok basuhan itu. Kadang-kadang terlanjur ngomong. Ya, mashatun wahidah, satu usapan saja cukup. Sehingga usapan kedua, ketiga ini sudah tidak disunahkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Ahmad. Sementara Imam Syafi'i yang disunahkan adalah 3 kali usapan. Faslun wal udhunani utawi kuping loro. Inda Abi Hanifah tamunggu Imam Abu Hanifah wa Malikin wa Ahmada iku minar roksi saking bagiane sirah. Yusanu den sunahake apa maspuhuma ngusap ing udunani ma'ahu sartone roksi. Wa qala Asy-Syafi'i mashul udunaini utawi ngusap kuping loro iku sunnatun sunah ala hayalihima ing atase ijen-ijene udunani, ala halihima ing atase ijen-ijene udunani. Yumsahani den basuh apa udunani bima ing kelawan banyu, jadi din kang anyar ba'da masjid roksi ing dalem sakwise ngusap sirah. Wa qala Az-Zuhri huma utawi udunani iku minal wajhi bagian saking wajah. Yugsalu tegese den basuh apa zahiruhuma jabane udunani wa batinuhuma lan jerone udunani ma'al wajhi sartone wajah. Wa qala as-sibbi wa jama'atun ma utawi perkara akbara kang ana ngarep apa ma minhuma saking udunani iku faminal wajhi mongko saking wajah. Yuksalu tegese den wasu apa ma ma'ahu sartone wajah. Wa ma utawi anggota akbara kang ana burine kang buri apa ma minhuma saking udunani iku faminal roksi mongko saking bagian saking sirah. Yumsahu tegese den waso apa ma'ahu sartane roksu walaya juzuat ora menang apa al iktisaru ngalap cukup bil mashi kelawan musab alal udhunaini ing atase kuping loro iwadon krana dadi kanthi an masir roksi saking musab sirah bil ijma'i kelawan ijma'.
Wa hal yusanu ana toh den sunahake apa tikraru masil udunaini bulan baleni masuk kuping loro. Qala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad fi ihda riwayataihi ing dalam salah sijine riwayat loro ning Ahmad as-sunnatu utawi sunah fihi ma ing dalem udunaini iku marratun sa'ambalan iku marratun ambalan wahidatun kang sepisan wa qala asy-Syafi'i atiqraru utawi bulan baleni wasuwan fihi ma ing dalem fihi ma ing dalem udunani salasan kelawan kaping 3 iku sunnatun sunah wa hiya utawi sunnah iku riwayatun riwayat siji an Ahmada saking Imam Ahmad wa mashul anki wa mashul unuki lan utawi basuh bulu iku min naflil wudu'i saking kesunahane wudu inda Abi Hanifah wa qala Malik wa Syafi'i laisa ora ana apa dalika mengkono mashul unuki iku bisunnatin sunah wa qala ba'du Syafi'iyah wa Ahmadu fi riwayatin innahu taman satuhune mashul unuki iku sunnatun sunah. Faslun yang terakhir mungkin ini pengajian pada hari ini. Telinga menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad ini bagian dari kepala. Nah, kita akan memahami telinga itu merupakan sunnah ya, bukan merupakan kewajiban untuk dibasuh. Di sini pembahasannya bervariasi. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan bahwa dua telinga itu masuk ke anggota kepala. Yusanu masmuhuma mahu disunahkan untuk dibasuh berbarengan dengan kepala. Ini sambil mengusap kepala juga disunahkan mengusap kedua telinga karena dua telinga masuk di anggota kepala. Imam Syafi'i mengatakan mashul udunaini mengusap kedua telinga itu sunnah. Sunnahnya berdiri sendiri, tidak ikut kemana-mana. Artinya yumsahani bima'in jadidin ba'da mashir roksi, diusap kedua kepala tadi dengan menggunakan air yang baru setelah mengusap kepala. Jadi menurut Asy-Syafi'i kedua telinga itu merupakan sunnah yang berdiri sendiri, tidak ikut ke wajah, tidak ikut ke kepala, sehingga sunnah dibasuh dengan menggunakan air yang baru setelah mengusap kepala. Imam Az-Zuhri mengatakan kedua telinga itu bagian dari wajah. Az-Zuhri mengatakan dua telinga itu bagian dari wajah, sehingga dohirnya dan batinnya, luar dalamnya telinga itu dibasuh bersamaan dengan membasuh wajah. Asyibi dan jamaahnya ulama mengatakan ma akbala minhuma faminal waji, ini malah protol-protol dewi. Membagi-bagi bagian dari telinga. Telinga bagian depan, ya, telinga bagian yang menghadap ke depan itu masuk ke area wajah, sehingga dibasuh bersamaan dengan wajah. Dan anggota telinga yang belakang ini bagian dari kepala, diusap bersamaan dengan kepala. Jelimet ini ya. Walanya juzu al-iktisar bil mashi, dan tidak cukup meringkas dengan mengusap kedua telinga sebagai ganti dari mengusap kepala secara ijma' tadi untuk mengganti
mengganti kepala kemudian hanya mengusap telinga ini tidak diperbolehkan, ijma sepakat ulama. Dan apakah disunahkan untuk mengulang-ulang dalam mengusap kedua telinga? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ini mengatakan sunnahnya dalam mengusap dua telinga ini hanya sekali, diusap sekali saja. Yang Asy-Syafi'i sunnahnya itu sampai 3 kali. Wahia riwayatun an Ahmad, dan ini juga pendapat dari Imam Ahmad dalam satu riwayat lain. Mengusap leher wa masul unuki, mengusap leher min naflil wudu inda Abi Hanifah. Jadi mengusap leher merupakan kesunahan wudu menurut Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengusap leher itu bukan sunnah, itu tidak sunnah. Kemudian sebagian santrinya beliau, pengikutnya Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dalam riwayat lain bahwa mengusap leher itu hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, semoga bermanfaat dan pahalanya berlipat ganda untuk kita semua karena kita mengaji di bulan Ramadan. Dan mari kita akhiri dengan membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.